hormat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada, jumpa lagi di konten ngobrol bareng penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan penulis, dengan sastrawan, dengan seniman, dan kita mengajak untuk mengenal lebih dekat buah pikiran mereka, proses kreatifnya, barangkali juga cerita-cerita unik dalam perjalanan hidupnya begitu ya, yang bisa kita ulik lebih jauh. Dan kita bisa melihat para kreator ini bukan hanya dari karyanya, tapi juga dari sisi personal dan juga sisi proses kreatifnya begitu di balik layar atau di balik tulisan apa yang terjadi, pergulatan seperti apa yang mereka lalui seperti itu. Dan pada episode kali ini ada seorang apa ya? Dijulukinya sih Paus Sastra Lampung ya. Kita akan mengenal lebih dekat seorang tokoh yang luar biasa ini. Abang John barangkali bisa memperkenalkan deh. Beliau adalah penyair ya, lahir tahun 58, berarti sekarang udah 64. Sampai sekarang nanti seperti terlihat di gambar masih gagah, masih kuat, masih produktif ya. Dan masih jalan-jalan, barusan bercerita baru menghadiri sebuah festival internasional. Dalam perjalanan pulang mampir dulu di rumah sahabat di Palembang ya, Anwar Putra Bayu. Beliau berkiprah di dunia sastra sejak kecil, pernah sebentar katanya di teater ya, dan juga seorang jurnalis ya, yang sekarang kegiatannya kalau saya lihat dari jauh aktif membuat video baca puisi ya, Bang Bedi. Kita temui aja. Ya, betul. Bang Bedi. Betul Mas, betul. Oh ya, satu hal yang saya ingin sampaikan, saya juga baca di Google, di internet, Bang Bedi itu juga pernah nakal ya, seperti pada umumnya manusia di dunia ini, ada nakal-nakalnya katanya gitu. Di zaman muda. Nakal seperti apakah itu? Nah, nanti biar Bang Bedi aja cerita, kita kan nggak mungkin menceritakan kenakalan orang ya. Bang Bedi bisa lebih tahu kenakalannya sendiri. Oke, kita ketemu Bang Bedi. Selamat malam Bang Bedi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar ini Bang? Kabar baik Mas. Alhamdulillah sehat. Dari apa Mas mengikuti festival apa? Saya dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Festival apa itu, Bang, di sana? Festival Sastra Internasional Gunung Bintan. Oh, ini internasional ya, berarti banyak peserta dari luar Tanjung Pinang ya? Ada dari Malaysia, dari Singapura, itu ada. Berapa hari itu, Bang? Dari tanggal 24. Selesai 26 malam selesainya. Oh, 3 hari ya? 3 hari. Cuma 1 minggu ya? Iya, karena Bang Bedi memberikan presentasi atau baca puisi atau? Saya baca puisi kebetulan di rumah dinasnya Gubernur Kepulauan Riau. Oh, luar biasa. Dan itu ada di YouTube, saya ada di YouTube Ispedisial, sudah saya tampilkan itu. Ada teman yang ngerekam kebetulan. Yang masih primer ya, belum dibuka ya, belum mulai ini. Sudah pengembara. Oh, pengembara yang itu. Oke, tadi saya sempat intip-intip itu. Gitu. Terus di sana baca puisi saja atau memberikan ini Bang Bedi selama 3 hari? Puisi dan seminar. Kalau saya nggak ikut seminar, saya ikut di tidak ikut seminarnya. Dan sekarang mampir di rumah. Mampir dulu, karena saya memang lewat Palembang ke Lampung. Ketimbang dari Jakarta langsung ke Batam, kosnya itu besar. Sebagai sastrawan kita berhemat nih Bang ya. Berhemat sekaligus mencari imajinasi. Kira gitu. Oh iya sekali, berimajinasi sekalian ya. Untuk pertama Bang Bedi, mungkin saya ingin minta Bang Bedi bercerita tentang kegiatan terakhirnya, apa yang sedang dikerjakan sekarang ini. Kegiatan saya terakhir ini, alhamdulillah dalam tahun 2022 ini ada 4 buku yang sudah terbit. Satu buku terbitan Stiger Publisher, yang satu lagi terbitan Pustaka Jaya. Oh. Kita tahu kan penerbit Pustaka Jaya, ya, penerbit Legend kan. Iya, Legend itu ya. Kedua itu. Ya alhamdulillah. Kalau yang di Pustaka Jaya itu masuk ke tubuh anak-anak. 2022 terbit. Itu karya baru semua, Bang Bin? Karya baru. Paling enggaknya 2021, 2020, 2021 banyak kan. Harusnya kan itu terbit di tahun lalu sudah lolosnya, tapi Pustaka Jaya saat 2021 sudah banyak sekali penerbitan. Nah, dia minta saya mau nggak bertahan menunggu sampai 2022 kalau gitu. Ya udahlah, karena sudah lolos kurasi,
ngapain lagi saya ambil begitu kan. Ya, Terbit apalagi 2022. Pustaka Jaya ya. Ya, bagi Pustaka Pustaka Jaya itu kan Jaya. legend banget ya. Ya, betul itu. Total itu berapa puisi Bang Bedi di sana? Kalau yang Pustaka Jaya itu sekitar 80-an lah itu. Mm-mm. 3 buku yang lain? 3 buku yang lain ketika aku pulang. Nah, kalau ketika aku pulang ini semacam biografi kecil saya bagaimana nakal saya yang berada di Rawa Subur itu. Oh, saya harus baca ini kenakalan-kenakalan. Oh iya, ini deh. Betul kita kasih ke Anwar Putra Bayu sudah. Oke. Dengan desain sampulnya Ramadan Boki. Oh, Tatang Ramadan. Iya, Oh, betul Tatang iya, Ramadan. itu juga sahabat Ini, saya itu. ini saya pasang ini juga, saya pasang biografi dia juga kita berdua soalnya. Ini saya Oke. kira untuk yang kedua kali selain Afrizal Malna sama saya tentunya kita Afrizal Malna juga dipasangkan biografinya gitu. Ya, itu menarik. Karya pasti bagus sekali itu covernya. Boleh diperlihatkan Ya. lagi, Bang Bedi, cover yang Tatang? Nah, ini pakai ya. Ini. Ya. Oh, luar biasa ini. Berkelas ya. Berkelas lah, alhamdulillah. Berkelas. Warnanya juga keren ya. Itu berapa puisi, Bang Bedi? Ini ada 90-an ya, saya kira gitu. Nah, Ya, ini tadi saya 80. iya. Kalau Tadi yang 80-an, ini 90-an ya. iya, 90-an betul ya. Tentang pulang itu sampai 55 bagian. Oke. Puisi liris semua ya? Ya, liris ya. Nah, bukan puisi esai, nggak ada yang nyasar ke sana ya, Pak? 55 bagian ke 55, 55 bagian itu jadi pulang itu. Oke. Ya puisi esai tidak. Ya saya Kalau tidak karena puisi esai kan pernah juga diterbitkan satu buku kan oleh DDGA gitu atau antologi. Jadi kalau buku pertama tadi 80, yang ini 90, dan yang kedua, ketiga, yang 2 terakhir mungkin sebanyak itu juga ya? Mendaur Mimpi sama Nuobadi. Mendaur Mimpi puisi yang hilang. Satunya lagi Nuobadi dari percakapan dan perjalanan. Jumlahnya hampir sama, Bang Bedi? Hampir sama lah saya kira-kira. Antara 80 sampai 90-an begitu. Nah, itu artinya Bang Bedi, pertanyaan saya gini. Kalau dirata-rata kan itu kan 80 kali 4 ya, 320. Yeah. Jadi average 1 hari 1 lah kira-kira puisi Bang Bedi bikin puisi ya. Itu kan dalam setahun kira-kira ya, rentangnya ya. Berarti 1 hari 1. Bagaimana itu menceritakannya Bang Bedi? Bang Bedi bisa menciptakan puisi rata-rata 1 hari 1 puisi. Itu kayak Lionel Messi, setiap pertandingan masuk 1 gol, 1 gol, 1 gol, sehingga dia banyak gitu. Bagaimana itu? Mungkin Bang Bedi bisa memberikan semacam tips, kiat, atau cerita bagaimana menulis puisi seproduktif itu pada usia yang usia Nabi ini kan sekarang kan 64, 63 itu. Alhamdulillah. Ya, Bang Bedi bisa bercerita. Ya, saya pertama sekali saya bersyukur bahwasanya Tuhan masih memberikan saya sense of poetic, kemudian memberikan saya imajinasi. Dan kemarin saya bersyukur juga ya, ada dapat pujian dari Sutardi ketika di Festival Sastra Internasional itu kan bersamaan peluncuran 100 buku puisi peserta ini. Ternyata yang paling terbanyak saya itu 4. Saya 4 buku. Yang 4 itu saya kasih semua peluncuran. Akhirnya Tarji mendekatin, aku salut sama kau, kata dia bilang begini. Ya bang, saya begini, kau harus pertahankan. Itu anugerah, kata beliau. Nah itu Tarji ngomong gitu. Artinya dia selalu sama saya dan saya masih bisa berkreatif dan bisa yang terpenting saya menjaga imajinasi saya, dan kedua sensi of poetic itu seseorang itu memang harus terus diasah, itu yang terpenting. Dan mungkin karena saya adalah ya mantan jurnalis, barangkali sense of journalism itu yang masih bisa saya pertahankan. Nah, saya sehari bisa kadang-kadang bisa 2 puisi gitu, 3 puisi. Ya kadang-kadang memang tidak ada sama sekali. Tapi dia jadinya dalam ya misal di laptop atau di gadget saya gitu kan, masih separuh-separuh begitu. Dari situ saya mempertahankan kenapa saya masih bisa berkarya dengan usia saya sekarang ini. Saya juga pernah lagi waktu 2015 saya ke Belanda gitu kan, saya izin sama istri, boleh nggak saya 1 bulan tanggung kalau di Belanda? Boleh, tapi dengan catatan kamu pulang bikin 1 buku. Ya jadi juga tuh buku begitu.
Nah, gitu Mas. Ya. Iya, Itu dengan kalau 2 judul bulan 2 buku itu. iya, dengan judul November Musim Dingin waktu itu. Nah itu Bang ya, ini pujian Bang Tarji tadi itu kan sebenarnya yang mewakili semua orang pujian itu kan. Jadi kalau dicatatkan di rekor Muri, ini Bang Bedi namanya tercatat itu ya sebagai penyair yang paling produktif saya kira di Indonesia ya saat ini, Ya, betul. atau di rentang usia seperti kita ini. Ya kita akan beda-beda dikit kan usianya. Beda dikit lah kita nih. Saya sama Bayu juga beda dikit kok. Kalau 60 tahun ke atas tuh udah sama lah sebenarnya usianya ya. Iya. Nah, lalu tadi Bang Bedi menceritakan bagaimana memelihara imajinasi, dan kebetulan ada bekas jurnalis ini terbiasa melihat fenomena atau realitas sosial yang diturunkan jadi puisi. Nah, pertanyaannya banyak juga kan orang yang melihat di sekitarnya toh nggak jadi puisi juga. Mungkin Bang Bedi bisa menceritakan secara spesifik bagaimana itu imajinasi itu dimainkan sehingga melahirkan puisi. Kalau tadi kan agak global ya. Iya. Saya pertama sekali melihat sesuatu itu adalah saya satu contoh aja ya. Saya Ya. ketika ke Tulang Bawang Barat, saya memasuki sebuah perajin tadi senjata tajam. Ya. Nah, lalu bagaimana dia membakar besi sehingga menjadi itu, saya melihat ini puisi gitu. Satu saya bilang. Akhirnya saya jadikanlah itu kata pertama. Ini puisi gitu kan, kira-kira gitu. Itu sampai 5 bagian puisi saya itu. Tetapi saya tidak melihat badi itu saja. Tiba-tiba imajinasi saya itu berkembang kepada Empu Gandring, Tunggul Ametung, dan Arok hanya untuk mendapatkan Kendedes. Jadi dari pengasahan badi itu tiba-tiba berkembang, saya seolah menjadi keris. Saya membunuh si Empu Gandring, nah itu ke sana. Kemudian bagian yang lain tiba-tiba ketika besi itu masuk dalam bara, kok tiba-tiba imajinasi saya muncul seorang ibu yang disuruh Fir'aun untuk memasukkan anak bayinya ke dalam kuali bara. Bara itu. Muncul lagi itu. Udah saya buat lagi itu berbagian-bagian. Nah, kira-kira begitu. Jadi satu imajinasi yang ada, saya mengambil dari sudut pandang yang berbeda ketika peristiwa-peristiwa yang ada di benak saya, peristiwa lama atau peristiwa baru, itu muncul lagi. Itulah yang saya inikan. Nah, itu dia itu. Bagaimana itu? Apakah bagaimana caranya agar para penyair muda atau yang baru-baru memulai ini kayak saya dan Amel nanti ya, mengeluarkan imajinasi itu? Bagaimana ceritanya gitu? Itu kan seperti ilham ya bagi Bang Bedi atau bagi Nabi katakanlah wahyu gitu kan begitu ya. Nah, itu kan Bang Bedi ini selalu terus-menerus kan keluar begitu ya. Apakah Bang Bedi mendapat keistimewaan dari Tuhan sehingga bisa begitu gitu? Kenapa orang lain enggak gitu? Saya percaya itu bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan kemampuannya atau kebutuhannya. Dan tinggal lagi kita mau nggak sih mengambil itu. Sama ketika kita mendapat hidayah. Hidayah itu nggak akan datang begitu saja kalau tidak kita buru gitu kan. Nah, perburuan inilah barangkali saya yang lebih begitu. Mungkin dengan usia saya 64 tahun itu bisa dilihat di Facebook kok. Apa tuh jam 3 saya masih menulis puisi di Facebook. Saya lempar ke Facebook. Nah itu dia tuh, Tuhan rasanya nggak adil. Saya nggak dapat yang begitu-begitu. Itu. Saya nggak kira Tuhan adil, kita aja yang mungkin nggak tahu. Pada saat saya tidak tidur, barangkali Mas tidur, kan itu kan. Kita dapat itu. Nah, itu Mas. Lalu Bang Bedi kan dikenal sebagai pendidik atau pembina lah sastrawan di Lampung ya. Apakah Bang Bedi bagaimana mengajarkan, menularkan Bang Bedi kepiawaian Bang Bedi menulis puisi kepada generasi muda itu? Apakah hal semacam itu juga diajarkan pada mereka? Iya, saya kebetulan ini Mas, saya selain saya juga seorang di seniman atau penyair, ya kebetulan saya juga karate ya kan, saya ada 2 gitu kan karate kan. Oh, jadi, karate juga ya? Oh ini saya baru tahu nih. Di internet nggak disebut tuh supaya karate. Iya, terinspirasi saya dari kecil saya biasa
Opingho, saya suka sering nonton kungfu begitu kan. Jadi bagaimana pengajaran di kungfu itu nggak langsung kita belajar bela diri kan, tapi bagaimana misalnya suruh ngangkat air segala macam. Nah begitu juga saya di Lamban Sastra waktu itu juga begitu, ada anak muda ngasih puisi, saya lihat puisi buruk, saya biarin aja. Kemudian saya tugaskan aja setiap hari lu buka aja Lamban Sastra ini. Kemudian kalau kau sebelum kuliah kau baca aja buku. Saya begitu terus, saya biarkan dulu. Jadi penuhin dulu lo otak kau itu dengan buku-buku, dengan pelajaran-pelajaran atau dengan sastra-sastra yang ada. Setelah itu baru kita belajar. Nah, saya selalu mengajarkan marilah kita mengumpulkan diksi-diksi yang kita punya. Misalnya kalau salah dalam workshop itu biasanya ada 30 peserta ya. 30 peserta itu satu orang kita minta 3 diksi. Kata dasar pastinya. Bukan kata imbuhan. Nah, dari 30 dikali 3 maka 90. Coba belajar dulu menjahit itu. Kata-kata yang kamu punya gitu kan. Kira-kira begitu. Kemudian kedua, baru saya itu mengajarkan kepada mereka, mari seolah-olah kita kalau bahasa di teater itu kan ya, apa tuh semacam menghayal kita seolah-olah kita berada di tepi pantai. Ya kan? Nah, tepi pantai kita pilihlah diksi-diksi itu dengan rumah kata. Ya kalau di pantai tentu situ ada keong, ada gonggong, ada perahu. Jangan kita bicara mall begitu kan. Dan nyimpang itu jauh atau apartemen. Jangan dong, kita bicara tentang pantai begitu. Nah, kita pilihlah diksi-diksi. Mari kita jahit dulu pilih-pilihan diksi yang kita punya itu. Kira-kira itu awal-awalnya Mas saya mengajarkan. Oh, itu bisa dibakukan tuh Mas, mengajak Bang Bedi, cara mengajarkan puisi kepada pemula dengan ya, cara saya Bang begitu. Bedi. Dan alhamdulillah banyak jadi akhirnya. Akhirnya banyak jadi ya. Oh, itu harus ya, dipatenkan Bang Bedi biar bisa menular ke daerah lain. Ya. Bisa dipatenkan. Jadi kurikulum. Iya. Supaya bisa menular ke Jakarta, ke Semarang, gitu. Jogja, kemana-mana. Saya kira itu di keren ya. Juga stasiun kita kan tentu ada peron, ada rel kereta api, ada kereta. Nah, kemudian barulah kita bicara sedang rindu atau sedang menunggu rindu. Nah, kita garaplah itu di situ. Kira-kira begitu. Itu dari 30 dalam satu pelatihan itu, apakah semua 100% bisa menulis puisi atau sekian persen yang berhasil? Bagaimana, Pak? Saya hanya begini aja, Mas. Saya tuh percaya dengan filosofi. Kalau ada 5 orang dimasukkan ke dalam kamar, suruh menjahit, yang bisa atau tidak bisa, semua bisa menjahit kan. Tinggal lagi, mana yang indah jahitannya, tentu itu yang jadi gitu kan. Oke, menarik, menarik. Itu aja. Semua bisa bikin puisinya gitu kan. Ini Amel kan buku kedua ini tentang masa kecil Bang Bedi ya? Betul. Buku kedua, mungkin ada Amel mau tahu nggak kenakalan masa kecil Bang Bedi? Ya, jadi kalau saya cari-cari nama Bang Bedi gitu ya di Google, katanya sih sudah mulai menulis puisi sejak zaman SD. Lalu juga mulai kirim ke koran-koran lokal SMP begitu. Tapi dalam perjalanannya begitu dari kecil semasa remaja, kita ingin lebih tahu sebenarnya seperti apa sih seorang Bang Bedi ini dan kenakalan apa yang dilaluinya atau dilakukannya hingga membentuk menjadi seorang Bang Bedi seperti saat ini. Ada cerita apa sih Bang yang Abang tulis? Ya, terima kasih. Saya dari keluarga, sebetulnya keluarga yang tidak mampu ya. Bapak adalah seorang pesuruh di pemerintah kota. Waktu itu kota Tanjung Karang, Teluk Betung. Ibu saya seorang pedagang ya makanan jajanan pagi lah di depan rumah. Itulah saya sering sekali nunggu warung pagi-pagi dan menulis puisi. Nah, SD sebetulnya saya sudah menulis puisi, tapi itu hanya menulis dan baca puisi di SD. Yang menariknya ada guru saya dulu tuh perempuan, Guru Wisna Wahid, itu guru bahasa Indonesia. Nah, kita suruh menulis puisi, kita bacakan. Yang kalah harus menyumbangkan 2 buku. Sampai terakhir selalu saya juara 1 terus begitu. Jadi bayangkan kalau satu kelas itu ada 40 itu, tentu saya akan mendapatkan 8 buku tulis. Aman, saya pikir saya bisa lagi, nggak perlu saya beli itu kan. Jadi motifnya ekonomi nih ya Bang Bedi. Iya, sampai sekarang masih ini kepada profesi ini adalah sastranya adalah profesional, adalah profesi. Saya pernah PNS kok berhenti gitu kan. Oh ya. Iya, gitu. Nah, artinya terlepas itu ya. Nah, kemudian SMP
barulah saya masuk nulis puisi itu dikirim ke RRI Tanjung Karang, itu ada namanya Hmm. Tangga Remaja waktu itu. Jadi masih RRI lah, RRI sama koran Realita Press waktu itu. Ya, di warung tuh saya nulis. Tapi saya kira bukan puisi ya zaman dulu ya. Pokoknya kirim dibacakan karya Isbedi Setiawan JTS di RRI gitu. Makanya gitu kan. Menangnya bukan main. Oh iya, nama kita disebut-sebut di radio itu bunga betul itu. Benar. Apalagi kalau zaman dulu kan RRI bisa sampai ke Bangka Belitung, kemana kan zaman dulu kan. Apa Sarawak misalnya begitu. Senang bukan nasional main. Ya. Iya, adalah sahabat pena akhirnya gitu kan. Nah, tapi karya saya yang pertama terbit di koran Jakarta justru bukan puisi tapi cerpen. Tahun 78 saat saya usia 20 tahun. Sudah baru setahun saya selesai dari sekolah SMA waktu itu. Cerpen malah. Tayang di mana itu, Bang Bedi? Koran Swadesi. Swadesi itu mingguan. Zaman dulu itu koran Swadesi, Simponi, Yudami itu kan bersamaan dengan munculnya togel itu, karena di koran itu ada togel-togelnya kan, ada orang untuk ngecak gitu kan. Nah, iya. Ingatlah kita kalau usia kita tahu lah zaman dulu kan. Iya, saya ingat itu ya. Media Indonesia juga waktu itu begitu di awal-awal itu sebelum seperti sekarang. Sudah mau datang kata dia bilang kan SB itu kan kira-kira begitu. Jangan Bang Bedi suka masang gini dulu nih. Enggak. Saya satu-satu kenakalan saya adalah saya tidak berjudi. Padahal kawan-kawan saya di daerah tinggal di rel kereta api, di seberang itu adalah kuburan. Nah, teman-teman itu berjudi itu di nisan-nisan itu. Saya hanya datang aja nonton cuma untuk mengambilkan uang mereka untuk belanja, beli rokok segala macam. Itu. Tentu saya dapat akhirnya kan begitu. Ya, masih ada lah makan uang judi dikit-dikit Pak ya. Walaupun kita main sendiri. Wah, bukan dikit-dikit lagi. Dalam buku ini saya jelaskan ada biografi kecil, saya bikin kata pengantar. Oke, ya terang-terangan aja. Ya saya penanam zaman dulu ya, belum ada istilah narkoba ya. Saya menanam ganja begitu kan. Kemudian saya pernah istilahnya mukul tukang mie karena supaya nggak bayar. Nah, saya begitulah. Itu kayak kelakuan anak STM nih, Bang Bedi. STM atau SMA nih? STM betul, Mas. Nah, iya itu. Anak SMA nggak mukul. Jurusan listrik. Tapi nakal-nakal saya kebetulan saya pernah jadi ketua OSIS dari dulu itu kan. Kemudian di bidang kepramukaan itu kawan akrab saya, anak polisi. Nah, zaman dulu kan ada pertandingan tiap tahun tuh antara STM kan. Iya. Tiap selesai pertandingan pasti ribut kan. Iya kan, zaman dulu kan. Apalagi ada anak kolongnya ya. Nah, kebetulan bapaknya itu termasuk kalau sekarang mah Polres lah begitu kan. Saya pernah dibawain pistol sama dia tuh. Bawa. Waduh. Kalau ada apa, tapi tidak ada peluru, sialnya kan. Kalau ada apa-apa bisa kita gertak aja begitu. Kira-kira begitu kan. Cukup lah buat ini nakut-nakutin ya. Iya, nakut-nakutin. Kalau sekarang kan tidak boleh pistol-pistol dibawa kan. Iya. Gitu. Ya itu kenakalan yang baik. Kalau kita nggak nakal sama sekali kan hidup kita nggak manis. Waduh, iya, nggak ada pengalaman batin gitu kan. Nggak ada pengalaman batin. Tapi yang bagian bermain judi itu udah posisi paling aman sih ya. Menjadi yang tersuruh untuk membelikan ini itu, jadi nggak rugi apapun. Gitu kan, udah kebanyakan di meja. Saya ambil aja, mereka nggak berani ngomong kan kalau uang di meja itu kan uang bersama kalau dijudi kan begitu kan. Posisi teraman. Kalau digerebek nggak ikut ketangkep itu. Iya. Kalau polisi nggak ikut ketangkep gitu. Iya, ada pengalaman yang saya anggap jadi itu sebagai saya pikir kena batunya. Ketika saya beli sate gitu kan, saya nggak mau bayar gitu kan, tapi saya minta rokok sama tukang sate itu, sate Madura. Saya minta rokok sama dia sebatang, dikasih, lalu saya minta api sama dia. Ketika saya minta api, diambillah bara yang masih bara itu dengan tangan dia kasih ke saya. Saya ketakutan langsung bayar saat itu. Saya kena batu juga. Artinya kena batu. Ya, saktian si tukang sate ini lebih tinggi dari saya gitu kan. Kami berapa orang gitu, akhirnya kita bayar gitu.
Padahal dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngasih bara yang dipegang dengan tangannya aja Tapi ya. arang itu masih dalam keadaan bara semua dikasih ke kita gitu untuk hidupin rokok kita gitu kan. Jadi bukan kena batunya, kena baranya. Ini kena baranya. Saya pikir mungkin dia Iya, tahu kena ya, bara. mungkin dia tahu kalau anak ini bakal mengiling saya begitu kan, makanya itu sama dia. Lebih canggih dia. Berarti itu ketika masa Mas Bedi, Bang Bedi SMA ya? SMA tuh berarti di STM, kelistrikan. Itu dengan karate waktu itu udah ban biru, udah ban coklat gitu. Berarti udah tekun karate. Tapi dengar-dengar juga pernah masuk ini ya, dapat sanggar teater apa sih namanya, Ragam Budaya. Ya, itu masa-masa itu juga kah? Masa-masa di STM itu kah? Iya, STM juga. Kayaknya sibuk banget nih masa-masa STM. Karate iya, terus teater juga, tapi juga nakal-nakalnya iya. Nakal juga berbarengan. Tapi ketua OSIS juga. Iya, ketua OSIS lagi saya masih kelas 1 atau kelas 2 ya. Iya, ranahnya tuh ini beragam sekali gitu di dunia ininya, di dunia nakalnya iya, di dunia prestasinya juga iya. Tapi di teater itu gimana ceritanya Bang Bedi? Cuma sebentar katanya icip-icip lalu keluar. Iya, betul. Teater itu sebetulnya saya sudah bisa menulis puisi itu ya. Kita dari sini ada teman yang mengajak dia main teater gitu kan. Diajaklah saya saat itu kita main teater yuk. Nah gitu main teater berapa kali pentas sih, 3 kali pentasan gitu. Tapi saat pentas, saat latihan, justru saya bukan bicara tentang teater sama teman saya yang sekarang almarhum Pak M. Zulkarnain itu justru bicara tentang sastra gitu kan. Nulis puisi, kita kirim kemana, ke Pelita, kemana gitu kan. Nah, ada yang menarik sebetulnya dalam dunia teater. Kita bisa belajar sebetulnya kekompakan ya di dunia teater. Tapi kelelahan itu akan muncul, selalu muncul. Karena latihan kita bisa 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Tapi hanya untuk paling maksimal 2 jam. Melelahkan sekali gitu kan. Nah dalam melelahkan itu saya lebih baik saya mundur aja, saya menulis puisi itu. Nah ketika saya sudah tekun di puisi, maka karate pun akhirnya saya berhenti. Saya terakhir jadi senpai gitu kan. Saya berhenti. Kenapa? Karena dalam menulis saya tentu harus begadang. Masa saya olahraga lagi begitu di karate ngajar atau apa. Ini nggak akan ini kepada badan saya gitu. Saya mundur gitu. Saya tekun aja kepada kepenulisan. Emang karate sama seniman tuh kayak dunia yang berbeda banget ya. Nggak mungkin disatukan ya Bang Bedi. Bisa Mas, saya kira bisa Mas. Bisa ya? Ada filosofi Koping Ho itu kan mengatakan kan, kalau kau ingin menjadi seorang seniman, seni, maka kau harus dilihat kepada bela diri supaya kau jangan terlalu romantis sehingga kau akan dianiaya orang. Nah, apabila kau memiliki ilmu bela diri tanpa memiliki seni, artinya kehalusan budi, maka kau akan jadi jalin gitu kan. Saya kira ini. Maka orang-orang Cina itu kan selain dia ahli kungfu, juga ahli seni yang lain kan. Ya. Nah itu Mas. Saya kira ini pasti cocok itu. Menarik nih, ayat-ayat Kopingho sampai nempel banget di kepala Bang Bedi. Ya. Bacaan kita masih kecil ya. Kita bolos sekolah di pojok baca Kopingho tumpuk. Iya, betul. Tapi sekarang saya masih ada Kopingho itu. Oh masih ada ya? Luar biasa. Ada. Itu. Lanjut Mel. Lalu apa? Ketika itu dari STM kelistrikan, lalu apa yang dilakukan Bang Bedi setelah lulus? Setelah lulus saya menulis, saya tidak pernah kuliah. Saya tidak pernah kuliah 1 menit pun masuk ke dalam kampus tidak. Tapi alhamdulillah saya punya istri ya S2 gitu, bahasa dan sastra. Bahkan dia tesis dia terakhir itu karena dia tahu adalah istri saya, dia itu dosennya minta tesisnya jangan bicara puisi-puisi Isbedi, bicara saja proses kreatifnya. Tapi dengan catatan tidak boleh wawancara di rumah. Jadi wawancara ya agak mahal dari saya di kafe di mana begitu. Itu. Akhirnya judulnya dia tuh proses kreatif Isbedi dan implikasinya implementasinya dalam pengajaran sastra. Akhirnya jadi buku lah itu dieditori oleh Maman S. Mahayana menjadi dunia kreatif Isbedi Setiawan Jatef. Akhirnya jadi buku itu. Bisa penulisnya istri sendiri gitu ya.
Oh, iya, iya, iya. Itu Tapi pasti itu lebih menarik. dalam itu. Iya, menarik. Jadi nggak pernah nggak pernah kuliah, tapi jadi topik utama pembahasan. Apa itu tadi, skripsi apa tesis, Bang Bedi? Tesis Nah, S2 ya. istri, Tesis ya? istri. Wah, Iya. tesis luar biasa. Jadi Dan juga bahan benar-benar tesis. apa yang Hmm, saya bilang nakal segala macam itu ada semua dalam buku itu. hmm, 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 Diterbitkan oleh hmm. Aura Publisher. Luar biasa. Lalu apa? Kenapa ketika lulus STM itu langsung memilih untuk menulis? Apakah itu karena keyakinan yang kuat bahwa ini kayaknya akan menghasilkan di secara ekonomi, atau karena bisanya menulis, jadi menulis aja sekalian terjun begitu, apa gimana, Bang? Ya, sebetulnya saya sempat juga, artinya saya bilang tadi, saya juga tamat STM, saya pernah juga kerja ya di peternakan ya, sampai Mm-mm. golongan 2 kata seorang SMA. Cuman sebenarnya saya udah PNS, kalau nggak salah 89 lah Hmm. baru saya keluar. Saya merasa benar-benar meyakini kalau diri saya menjadi seorang pengarang itu ketika 87 sebetulnya. Forum Puisi Indonesia 87 di Taman Ismail Marzuki, Hmm. penyelenggaranya lah Dewan Jakarta. Saat itu dari 87 penyair Indonesia dari Aceh sampai ke Kalimantan Barat atau Sulawesi, itu alhamdulillah itu saya, Nirwan Dewanto, Acep Jam-Jam, Nur Soni Paris Maulana, almarhum Alwi, gitu kan, Matori Aelwa, dan lain-lain itu disebut Sutardi saat itu ya, seorang Sutardi saat itu masih muda, tentu dengan gaya dia dan kesombongan dia gitu kan, tidak mengakui kami itu sebagai penyair yang berhasil saat itu, tapi mengatakan inilah inilah para penyair masa depan. Nah, kalimat dia begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang benar bahwa kami adalah penyair masa depan gitu kan. Nah itu 87. Nah setelah 87 saya sudah malas ini. Saya 5 hari itu saya bolos dari kerja. Udah cuek-cuek aja Hmm. saya. Nah, saya udah merasa saya sudah di sini aja lah dunia saya begitu kan. Hmm. Begitu 89 saya keluar begitu saja, saya tinggalkan. PNS Baru itu. saya telepon. Iya. Barulah saya telepon benar sebagai menjadikan bahwasanya sastra adalah profesi, seperti juga yang lainnya, dokter segala macam adalah profesi. Hmm. Profesional. Tapi ini, bukankah untuk seorang lulusan SMA begitu, untuk jadi seorang PNS, bukannya lebih ini ya, lebih secara rasional, kayaknya lebih terjamin dalam hal pemasukan, apalagi dengan masa tua begitu. Itu kayaknya sebuah keputusan yang cukup berani ya, Bang ya, yang diambil untuk keluar dari zona nyaman itu. Ya betul-betul. Tapi ada hal lagi juga pada Apa zaman tuh? itu, Orde Baru kan sangat ini sekali kan, sehingga saya hanya bukan untuk Hmm. mendapat saya bukan untuk menemui kepala dinas, menemui cuman kabak tata usaha saja atau kabak kepegawaian, saya harus menunduk-nunduk dengan ngetok-ngetok pintu kan, dan itu Hmm. bukan jiwa saya begitu. Nah ini masalahnya gitu. Iya. Artinya kan batin juga yang bermain. Ya itu mas jadinya mas. Sampai detik ini pun saya kalau ketemu gubernur nggak pernah tuh saya nunduk-nunduk. Ya biasa aja, salaman sudah hormat gitu kan. Nah, ada kayak Gubernur Ridho Picardo manggil saya waktu itu bang dari jauh udah jerit gitu kan. Bang Spedi begitu kan. Saya deketin, ya Pak Gubernur. Nah, artinya hormat seperti itu aja kan gitu. Nggak harus kita menunduk-nunduk gitu. Nah Hmm. era dulu tuh kan era Soeharto sekali kan. Kira-kira gitu. Jadi Hmm. memang keputusan itu saya nggak pernah berpikir keputusan yang akan datang. Saya nggak pernah berpikir yang ke sana. Jadi saya itu seperti air ya mengalir aja begitu. Kalau ada kata menyesal, iya boleh. Nggak menyesal, iya nggak menyesal. Ya dua-dua itu aja bermain gitu. Hmm. Tapi pada akhirnya keputusan itu yang membawa Bang Isbedi sampai sekarang ya. Mungkin kalau tetap stay di PNS itu tetap nunduk-nunduk Iya, juga kali ya sampai saat ini ya. duduk-duduk juga. Jangan-jangan tidak jadi Isbedi sekarang jadinya gitu Iya. kan. Kira-kira gitu. Jadi Saya Isbedi yakin di betul. balik komputer ya, di balik layar. Kalau Di balik misalnya tetap pegawai iya. negeri, mungkin udah jadi kepala bagian, Pak. Oh. Masih jadi kepala bagian, safari. Kalau kalau kuliah kan zaman dulu kan bisa kuliah gitu kan. Itu Aduh. Bang Bedi, dalam buku itu, yang biografi masa kecil itu, apakah Bang Bedi merasa sudah jujur mengatakan semuanya? Atau ada hal-hal yang tidak bisa Bang Bedi katakan di puisi itu?
Saya dalam menulis selalu saya jujur. Meskipun kalau dalam ini saya tidak akan pernah berceritakan asbabun puisi saya ini tentang apa, tidak gitu kan. Karena kalau Gunawan Muhammad, ya kalau saya menulis puisi saya jelaskan, saya nggak usah menulis puisi kan. Tapi di biografi ini ada pengantar, ini semua jujur, saya katakan jujur. Sekecil apapun saya katakan jujur. Di sini saya ada bikin ada kata pengantar, tapi saya sebut adalah kata pengantar, biografi kecil. Itu saya jujur. Kemudian puisi-puisi saya itu bicara tentang ketika pulang, kemudian pulang sampai berapa bagian, itu semua jujur. Itulah dunia saya. Gitu. Saya sampai ada rencana dan disetujui oleh keluarga itu, rumah kecil saya itu masih ada walaupun sekarang ditunggu oleh adik saya. Masih persis di pinggiran rel, mungkin sekitar 20 meter dari pinggiran rel. Saya ingin peluncuran buku atau pembacaan puisi di rumah kecil saya itu. Gitu. Di Lampung nih, Bang Bedi? Iya, di Lampung, di Rawasubur itu. Rumah yang sama dari dulu begitu ya? Apa sudah ada renovasi apa? Enggak, kalau rumah sudah direnovasi ya gitu kan. Artinya masih dekat, tetap kalau dekat rel masih kereta api gitu kan. Itu menarik sekali ya, mengenang Isbedi masa kecilnya dan rumah kecilnya ya. Ya, kalau misalnya itu diberitahu nanti suatu hari kalau sempat, saya kayaknya pengen tuh menyaksikan Bang Bedi ke sana itu. Luar biasa itu. Ada beberapa teman setuju juga itu, sampai ketua RT sana kebetulan manggil saya adalah Doci. Doci itu artinya kakak gitu. Ya udah sini, biar kami yang ingin, katanya begitu. Saya kira gubernur juga akan turun tangan nanti itu. Boleh itu kan mudah-mudahan tapi kalau melewati tempat saya itu pasti dengan gang kecil dan itu menarik sebetulnya kalau digarap gitu. Itu Bang Bedi sebenarnya dari mana sih asalnya apa keinginan menulis waktu kecil itu? Kan tidak diturunkan dari orang tua kan bukan penulis ya. Iya, betul. Awalnya saya bilang saya banyak baca Kopingho itu kan. Kemudian saya suka nulis kayak semacam kata-kata mutiara lah zaman dulu itu kan ya. Jadi bisa dikatakan hal yang mempengaruhi Bang Bedi untuk terjun ke dunia penulisan itu Kopingho tadi. Iya, betul. Saya selalu kalau di Google juga ada tersebut kalau salah kata-kata Kopingho itu ada itu. Luar biasa ya. Saya kira menarik sekali nih. Dan terbawa sampai sekarang. Bahkan ayat-ayat Kopingho itu masih nempel. Saya membaca Kopingho sambil menunggu warung ibu saya di depan rumah itu rel kereta api. Bagaimana orang lalu lalang dari mau ke pasar, ya ke pasar itu paling-paling cuma 1 kilometer, tapi sekitar 3 kilometer, 2 kilometer. Karena kendaraan tidak ada, mereka melintasi antara dari balok kereta api ke balok kereta api. Nah itu. Itu kan Kopingho harus sewa kan di zaman itu, Bang Bedi ya? Apa beli bukunya? Iya, saya nyewa betul. Sewa kan? Dan sewanya bagi kita dulu saya juga ingat ya, cukup mahal itu kan bagi kita yang sekarang nggak punya duit. Apakah Bang Bedi ngambil duit ibu itu dari laci? Ya tentu. Dagangan itu. Ya SMP saya sudah merokok, itu ngambil rokok bapak saya dari kantongnya, kira-kira gitu Mas. Ya itu kenakalan yang saya kira asik juga sebetulnya. Iya, hal-hal yang wajar sebenarnya ya dilakukan oleh anak-anak ketika usia itu ya. Sampai saya remaja, sebagaimana saya ngomong saya juga menanam ganja atau meminum alkohol begitu. Tapi alhamdulillah ketika saya sudah berumah tangga itu lepas semua. Ketika saya dianugerahi 2 anak lelaki saat itu, ya tentu saya tahu kamu boleh ngerokok, saya bilang begitu. Tapi dengan catatan kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saya tahu bau alkohol, saya bilang gitu kan. Tentu saya bilang kalau ketahuan akan cacat selamanya mulut kamu. Nah, arti Anda kan tidak mau lari ke sana, kira-kira begitu. Jadi ketika Bang Bedi sebelum menikah, Bang Bedi masih mabok, masih. Ketika sudah menikah tahun 82-an itu sudah lepas semua gitu. Sampai alhamdulillah sampai detik ini gitu. Tidak beralkohol, tidak apa gitu. Ini pertanyaan saya selanjutnya, Bang Bedi boleh jawab, boleh enggak ya? Lalu apa yang membuat calon istri Bang Bedi dulu jatuh cinta pada Bang Bedi, padahal Bang Bedi itu memabuk Bapak gitu. Saya sudah menulis puisi. Enggak, saya sudah menulis puisi. Ada yang menarik pertanyaan dulu waktu itu mertua yang mengatakan, apa kamu dengan menulis itu bisa ini? Ya, kita
pasti zaman-zaman kita remaja itu dipengaruhi oleh si Rendra kan. Ucapan kata Rendra kan, ya burung aja dengan dua sayap bisa menghidupi anak-anaknya. Kalau kita dengan dua tangan, dua kaki dan otak, kira-kira gitu, maka nggak bisa menghidupi. Tapi kalau mabuk dia tidak akan tahu, tidak tahu. Ya itu mertua ya, tapi kan kalau kekasih itu pasti tahu dong lu mabuk nih. Dan dalam dia jatuh cinta dan berani puisi, ya. mengawini pria yang mabokkan gitu. Tapi ternyata mereka nggak salah pilih ya Bang Bedi. Iya, alhamdulillah enggak. Iya. Nah terus Bang Bedi satu lagi nih yang saya penasaran. Boleh nggak Bang Bedi cerita kenapa HB Yasin menjuluki Bang Bedi sebagai paus sastra dari Lampung? Ya saya dari awal-awal itu biasa sudah membina teman-teman. Bukan saja membina ya teman, kayak Saiful Irba Tanpa itu awalnya puisi pertamanya dengan judul Koral itu lahir di kamar saya. Ditinggalin lah dengan zaman dulu dia mesti diketik gitu kan. Saya yang ambil, saya kirimkan waktu itu ke Swadesi dia. Ada sejumlah orang kayak gitu kan, teman yang lain kayak begitu. Akhirnya dia pikir mungkin AB Yasin itu menulis sebetulnya di catatan kebudayaan yang kemudian dimasukkan juga di Jayakarta oleh Aspar Faturisi. Kalimat AB Yasin itu sebetulnya cuma satu kalimat aja. Di Lampung ada paus sastra bernama Isbedi Setiawan begitu. Mungkin karena saya sering membaptis, membawa orang gitu kan dengan ngirim ke koran kemana, totalnya mereka sudah terbit aja begitu. Hanya itu kalimatnya, tetapi itu dibesarkan oleh media. Gitu. Saat itu Antara, ingat ya, LKBN Antara yang kebetulan juga kalau manggil saya wartawan masih junior juga di bawah saya, usianya bang gitu. Nah dia yang selalu membesarkan Isbedi yang dijuluki HB Yasin paus sastra begitu Lampung. Ya itu kan kehormatan banget rasanya ya, sebab ya, betul. HB Yasin sependek pengetahuan saya tidak pernah menjuluki sastrawan lain dengan hal-hal yang membanggakan begitu ya. Iya betul. Itu sebabnya Mas ketika tahun 89 3 penyair Lampung baca puisi di TIN setelah 87 ya. 3 penyair Lampung, saya, Iwan Japar sama Sugandi Putra. Satu masa ada Piala Dunia ya. Piala Dunia bola, sedikit sekali yang nonton. Termasuk dengan sedikitnya itu adalah HB Yasin. Akhirnya kami beriang-riang diri lah gitu kan. Biarlah jangan kan sedikit begini atau 20 orang nggak sampai begitu kan. Satu orang HB Yasin yang nonton kami itu udah sejuta apa yang lihat, kira-kira begitu kan. Ya benar. Ya. Kalau HB Yasin nonton dan kita, itu sesuatu banget kita. Udah. Iya, dan itu diinin sama dia nonton tuh, kemudian dia memberikan apresiasi saat itu. Itu 3 penyair Lampung tahun 89 itu bisa dibikin koleksi atau beritanya mungkin ada di Dewan Kesenian Jakarta itu. Iya, luar biasa ya. Ayo Mel, kita mungkin tayangkan itu Mel. Ada apa namanya? Dari berita dulu kali ya Bang ya? Ya, berita. Ada cuplikan berita nih soal Isbedi terus ciptakan puisi meski di tengah pandemi. Itu barangkali yang karya yang tadi Bang Isbedi ceritakan ya? Tapi total selama pandemi ini ada berapa? Tahun 2021. Ya, jadi ini sepanjang pandemi ada berapa karya sebenarnya? Sama 2022 aja itu sudah 4 kan ya. Kemudian 2021 itu selain masih ada jalan lain ini, kemudian tentang kopi, ada yang menarik lagi yang diterbitkan oleh basabasi.co, itu basabasi Jogja itu, buku tipis kematian. Itu bicara benar-benar tentang pandemi, karena saya sekarang kan dengan istri tinggal di perumahan, di Permata Asri di Karanganyar itu, persis satu rumah dari saya itu kuburan. Jadi pada saat pandemi itu sampai malam jam 11 pun itu orang nguburin mayat yang mati pandemi. Sehingga tadi itu kuburan Muslim ada 4 ditambah dengan kuburan non Muslim. Karena mungkin mahal di sana mereka berada di situ. Setiap malam. Akhirnya lahirlah kumpulan puisi saya terbitkan oleh Basabasi, buku tipis untuk kematian. Saya baca puisi yang tadi itu, Bang Bedi, yang kita tayangkan itu menunjukkan sikap ya Bang Bedi terhadap pandemi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya. Nah, bagaimana Bang Bedi menyikapi pandemi ketika itu kelihatan sekali ya bahwa
Bang Bedi itu bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, dan sesungguhnya saya adalah orang yang setuju dengan pemerintah. Saya baca itu saya tersentuh juga, mestinya memang begitu gitu ya. Bagaimana itu proses kreatif bisa begitu Bang Bedi? Ya proses kreatif seorang seniman memang harus ada semacam perlawanan-perlawanan ya gitu. Jadi kalau nggak pada perlawanan ya linear aja ya, saya kira bukan sebuah proses kreatif. Saya selalu melakukan itu. Ada cerpen saya yang dimuat di, kalau nggak salah di Kedaulatan Rakyat atau di mana itu di Jogja, menembus pandemi, saya bilang. Jadi, mau nggak mau loh hidup kita ini gitu kan, udah mau nggak mau kita harus tembus saja. Ausia ibu, saya juga bicara tentang pandemi saat itu. Saya kira seorang pengarang memang harus melakukan, harus macam, kalau kata istilah film-filmer itu melakukan pembocoran imajinasi lah begitu kan. Jadi ada perlawanan. Tanpa itu ya linear, ya nggak asik begitu. Apakah ada pengaruhnya karena Bang Bedi seorang jurnalis ya? Kalau misalnya sejalan aja itu seperti orang anjing menggigit orang gitu. Kalau ini kan seperti bagaimana sekarang orang menggigit anjing kan? Iya, apakah begitu? So, berbeda. Kalau misalnya tidak berbeda kan ya nggak menarik gitu. Ada unsur itu nggak, Bang Bedi? Enggak, saya kira enggak juga ya. Satu kesenian jurnalis saya kira gitu kan. Jurnalis kan apalagi yang sekarang kan kecenderungan hanya menulis apa yang dikatakan orang kan. Sementara seorang sastrawan artinya menulis apa yang tidak dikatakan. Itu berbeda aja lah. Kalau jurnalis menulis apa yang tidak dikatakan, dia bisa kenakan delik pers kan gitu. Dia ngarang namanya. Ya karena saya termasuk pendiri AJI di Lampung. Ya, saya baca itu. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Abang Bedi mendirikan AJI. Bukan PWI gitu, tapi pilihannya adalah AJI. Ketika itu ya, kita nggak bicara konteks sekarang ya, sekarang kan udah damai lah. Nah, ketika itu kenapa pilihannya AJI? Ya karena saya pikir ini satu ya keren, berani melawan Bang. Kalau PWI kan jalannya lurus aja kira-kira, lurus dalam berada di jalan yang lurus ya. Kira-kira. Tapi AJI juga lebih jalan lurus lagi kan. Tapi kok ini anteng-anteng aja gitu AJI. Dan banyak AJI lebih banyak ke jalanan ya, lebih banyak lari ke jalan, kita kan segala macam waktu. Saya termasuk pendirinya juga, saya Oyos Saroso dari Jakarta Post waktu itu kan, kemudian Budi Santoso dari LKBN Antara, yang saya juga pada periode kedua kalau nggak salah saya jadi sekretarisnya gitu. Itu masa Bang Bedi jadi wartawan itu sejak kapan sampai kapan, Bang Bedi? Saya di Lampung Pos 93, kemudian 99 yang keluar jebol sekian orang itu kita bikin Trans Sumatera gitu 2021. Oh, berarti panjang ya perjalanan Bang Bedi jadi wartawan itu. Dan Bang Bedi wartawan meliput bidang apa? Apakah sastra atau kriminal misalnya? Atau seni budaya. Masih dalam bidang seni budaya. Ya. Bahkan lagi Lampung Pos ada mingguannya, saya langsung jadi redaktur megang cerpen ya. Jadi walaupun halaman budayanya. Halaman budaya. Jadi walaupun saya nggak menulis ya, terus saya membaca karya orang akhirnya kan gitu kan. Ya, artinya Bang Bedi mengkurasi kan karya orang untuk dimuat ya. Iya, begitu. Artinya udah hebat itu, pengakuan itu dari komunitasnya bahwa Bedi bisa dipercaya untuk mengkurasi karya mereka masuk di situ. Ada kebanggaan kan kalau dimuat, dikurasi oleh Bang Bedi. Nah, kenapa akhirnya keluar Bang Bedi dari jurnalis? Karena kita dulu pernah ribut dengan perusahaan. Kita keluar dari situ, sekitar 80 orang apa itu wartawan, bikinlah namanya Trans Sumatera. Tapi Trans Sumatera itu cuma 2 tahun hidup. Kemudian saya nggak keluar juga sih. 2001 saya pernah bekerja, bukan bekerja artinya, kita membantu ada OAK, Komite Anti Korupsi, yang ketuanya Ahmad Juldin Erwin, mungkin pasti tahu lah Erwin. Dia punya majalah bernama Sapulidi, gitu kan. Itu tentang korupsi semua begitu kan. Saya pernah bantu di sana. Terakhir saya jadi produser di program Ensiklopedia Lampung, dulu Lampung TV, tapi grupnya grup iNews. Oh, iNews, oke. Ya.
Ensiklopedia Lampung ini sebetulnya bicara ensik Lampung. Jadi kadang-kadang disingkat jadi ensik Lampung. Dia bicara tentang apa sih? Umpamanya di Lampung ini ada banyak nama-nama yang sedikit agak kejawaan ya. Pringsewu. Kenapa sih latar Pringsewu ini jadinya begitu gitu kan? Nah, kita kupas Oke. lagi. Ya masih bidang Bang Bedi lah penulisannya. Bidang gaya-gaya sastra juga akhirnya. Jadi mirip-mirip kayak National Geographic lah gitu, gaya-gaya gitu. Ya. Ini Lampung geografik lah ya. Iya kira. Kita namain ensiklopedia Lampung gitu. Ensiklopedia Lampung ya. Nah, Bang Bedi ini kan orang besar ya di Lampung ya. Udah jadi paus bahkan di mata HB Yasin untuk Lampung ya. Apakah itu yang menyebabkan Bang Bedi tetap bertahan di Lampung dan tidak berkiprah di Jakarta gitu? Mengapa tidak mengambil domisili di Jakarta seperti penyair besar lainnya, kemudian pindah ke Jakarta lalu berkarya di Jakarta? Saya nggak tahu kalau saya pindah ke Jakarta, jangan-jangan saya nggak besar lagi gitu kan. Satu. Atau tambah besar, kita kan nggak tahu ya. Iya, iya. Tapi saya pernah awal-awal ketika karya saya sudah dimuat di koran Jakarta pada tahun yang saya bilangin 78, 80-an setelah tamat, saya ingin merantau di Jakarta. Kebetulan bibi saya, artinya adik ibu saya itu dari Cirebon, merantaulah di Jakarta, di daerah Penjaringan, Jakarta Utara ya. Yang saya dibakar itu kan, yang dibakar itu habis semua itu kan. Jadi rumahnya itu di atas pantai itu, laut itu kan, Penjaringan. Nah, saya seperti sana. Tahun saya tinggal di sana sampai saya dibeliin mesin ketik sama dia itu kan. Nggak tahan saya balik lagi ke rumah, pulang ke Lampung, saya bawa mesin ketiknya, tapi saya udah dapat hadiah mesin ketik. Bayangkan tidur di rumah-rumah kayu itu, wah nyamuk ya apa begitu kan. Penjaringan nyamuk. Nggak kuat. No, saya nggak kuat. Tahu pernah dengar ya masih daerah Penjaringan yang kemudian habis dibakar sekarang jadi apa? Jadi hotel segala macam sekarang kan. Dan mewah lah saya ya. saat itu benar-benar jadi gila benar saat itu kalau nggak dibawa ke Lampung. Karena dia adalah ketua arisan para buru-buru pabrik yang dia kira membawa uang, ternyata yang dibawa cuma bantal guling. Habis semua. Dan itulah yang benar-benar miris saya, jadilah ada sebuah cerpen saya bicara tentang itu. Kayak itu Mas. Enggak jadi puisi, jadi cerpen ya Bang? Jadi cerpen saat itu. Sama ketika Petrus, pernah dengar ya masih zaman Petrus tahu ya zaman Pak Harto ya. Nah, itu depan saya benar bagaimana depan rumah saya ditembak segala macam. Akhirnya jadilah cerpen saya judulnya Morak, saya bicara tentang itu gitu. Jadi Bang Bedi menyaksikan itu Petrus waktu itu ditangkap menyaksikan sangat-sangat sekali bagaimana seorang penjahat. Daerah saya itu Mas, saya bilang maka saya nakal tuh daerah saya itu benar-benar daerah hitam Rausubur itu. Zaman dulu brongnya lah begitu. Jadi waktu Petrus itu setiap malam itu satu-satu begitu diambilin dari rumah, ditembak di dekat daerah Tanjung Bintang, kalau sekarang Lampung Selatan, itu mayatnya sudah diambil. Bagaimana dia menarik itu Petrus itu menarik orang itu jahat itu, kepalanya rambutnya ditarik itu, kemudian masukin di karung, dilempar ke jeep, itu saya melihat benar gitu. Melihat sendiri ya? Iya, kita keluar gitu. Rumah saya itu kan papan, kemudian berisik, Allah si penjahat itu ya kan. Tarik itu kata si polisi itu, udah masuk Pak, kan nanti besok atau lihat aja diambil aja dari Bintang. Gitu. Tapi memang itu traumatik sampai sekarang menjadi trauma bagi saya. Ketika ada kekerasan atau ada apa, saya nggak bisa gitu. Ya, orang kecelakaan pun saya bisa pingsan gitu kalau lihat darahnya gitu kira-kira gitu. Oh, itu sisi halus ya dari Bang Bedi ya. Iya itu. Sensitif ya. Trauma yang tersisa. Ya, Mel, kayaknya kita harus memutarkan Bang Bedi baca puisi ya. So, waktu kita kan di jatah 1 jam ini, kita hampir 1 jam. Sekarang kita, Bayu, tolong Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam sastra, salam pecinta YouTube Paus Sastra Lampung. Saya bacakan beberapa puisi untuk Anda.
Ajak aku jika kau kembali ke pulau itu. Ajak aku jika kau kembali ke pulau itu. Kutegakkan kemah dan kubawa kau ziarah yang tenang. Malam dinyanyikan angin, kalau siang disenandungkan gelombang. Kau, aku berdansa riang. Kalau sama-sama pejam, apa kita tahu ada yang lewat? Bisikku sebelum tenda ditutup, sebelum ombak menerobos tanpa pamit. Lalu malam, angin desah daun bakau masuk ke mimpi demi mimpi yang kita bangun bersama. Lalu malam, angin desah daun bakau masuk ke mimpi demi mimpi yang kita bangun bersama. 2020-2021. Tunggu aku di embung, seperti katamu. Tunggu aku di embung selepas zuhur. Jika aku lebih dulu, kutunggu kau di kursi taman, biasa kita bertemu. Aku bawakan juadah, sebotol mineral, sebotol kopi susu. Kita nikmati senja. Kita urai tiap huruf dari kata cinta. Ah, bukankah kita siap arungi embung ini sampai ke ujung sana? Di situ ada matahari yang akan hilang dan kita coba menangkapnya. Sepotong untukmu, untukku separuh lagi, kataku. Ucapan ini suatu hari lalu. Ada gelembung di air embung, tapi di hatiku terasa bimbang. Yang ku nanti serupa impian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Wah, videonya ini luar biasa, kontennya luar biasa, visualnya juga tampak niat sekali gitu. Itu puisi Profesional ya? apa? Iya, tampak profesional. Niat sekali dibuatnya. Itu puisi apa, Abang? Ada cerita apakah sampai dibuat video pembacaan puisi seperti itu? Enggak, sebetulnya lahirnya YouTube Paus Sastra ini juga gara-gara pandemi sebetulnya. Ini lahir pas masa pandemi. Jadi ada kawan datang ke rumah,
Dia kebetulan dapat juga program dari Jakarta ya, mereka dari grup itu melihat orang-orang yang dulu aktif bagaimana sih setelah pandemi ini begitu kan. Ya saya tidur-tidur aja, nge-zoom aja waktu itu kan. Nah, jadilah buat usaha sama dia. Datang kemudian keduanya, yuk kita buat ini aja yuk, kata dia bilang. Nah, Paus Sastra ini, Paus Sastra ini, YouTube Paus Sastra ini. Tuh, jadi setiap malam, entah di rumah saya, entah di mana kita main jalan. Itu sebetulnya karena pandemi. Tapi lebih banyak kita jalannya nggak jauh-jauh, karena satu benar-benar pandemi lah. Kalau nggak di rumah saya, di rumah dia. Begitu. Ya alhamdulillah sih waktu itu sebetulnya sudah mendapatkan benefit ya lumayan lah duit ya. Tapi karena ada masalah akhirnya kita tuh kan Paus Sastra itu kan udah ditutup oleh YouTube kan, nggak boleh, nggak bisa, nah nggak naik-naik segitu-gitu aja. Akhirnya saya buatlah apa YouTube yang baru, Ikbedi Setiawan ini. Kan. Kadung saya sudah terjun ke sana, kenapa enggak saya bahas aja sekalian. Gitu. Jalan kayak gini gitu. Ya, saya selalu dapat notifikasinya itu, Bang. Kalau Hah? ada postingan baru, saya dapat notifikasi Iya, dari YouTube, gitu. Itu Mas John. Jadi memang YouTube itu benar-benar saya dari pandemi sebetulnya. Sehingga saya ingat betul ketika Putu Fajar Arcana jadi pembicara bicara tentang bagaimana sih kehidupan sastra atau seni di saat pandemi. Itu yang diwawancari saya satu pertama, karena saya yang lari buat YouTube itu, orang belum heboh, sekarang penyanyi heboh begitu, bikin YouTube semua menjadi, saya nggak berpikir YouTuber, ya bikin aja YouTube udah selesai gitu. Tidak ada goal apapun gitu ya untuk bikin aja gitu. Ya, kalau memang mau dapat di banned ya sudah, ya itu. Keberhasilan kan tidak pernah mengingkari dari usaha kita kan. Iya, Iya, betul. Yang tadi itu videonya latarnya di rumah Pak Abang Bedika atau di manakah? Betul di halaman depan rumah saya itu ada sepeda orang, sepeda tetangga saya pakai gitu kan. Asik buat ngopi kayaknya itu tempatnya tuh kalau sore-sore. Iya, sore itu. Saya menikmati itu videonya di samping puisinya ya. Lightingnya bagus ya, angle kameranya juga keren ya. Kemudian gitar dan sepeda itu menambah keindahan gambar di dalamnya, itu luar biasa itu. Indah. Profesional sekali. Sekarang kayaknya Bang Bedi nih yang harus baca puisi. Iya Bang Bedi, kita sepertinya sudah sekitar 1 jam lebih kayaknya berbincang, dan untuk ngobrol dengan Bang Bedi, mengulik cerita-ceritanya 1 jam bukan waktu yang cukup yang jelas. Tapi sebagai penutup akan seru kayaknya kalau kita mendengar langsung nih Bang Bedi membacakan puisi. Ya, saya baca puisinya aja ya, Rawa Subur 60 tahun kemudian, tapi yang cukup bagian pertama aja, karena bagian kedua agak panjang juga. Tapi nggak apa-apa kalau memang ini khawatir, kalau memang waktu tidak ada kan bisa dipotong-potong kan itu kira-kira Ya, ya. bisa. Ya, bisa. Senyaman Bang Bedi aja bacanya. Ya. Rawa Subur 60 tahun kemudian. Di sini sebelum 60 tahun kemudian, sepasang rel akan membawa umur dalam gesekan besi dan detak sepur. Sehampar kebun labu, pohon petai seperti hendak menggapai-gapai. Begitu jauh membawa dan pergi bulan Juni. Di bawah jendela depan rumah masih terasa tangan ayah di bekas makam ari-ari dulu sekali dicahayai lampu. Aku tahu itu setelah jadi bocah, rel kereta masih gemuruh, buah labu berganti musim, tanah bekas menanam ari-ari hanya misteri. Pohon petai yang menggapai-gapai harus rebah juga di atap rumah. Ayah bersyukur tiada korban. Tapi aku menunggu batang petai tumbuh. Aku suka sambal petai, petai rebus. Alangkah sedih. Tak perlu kenang yang tumbang. Bahkan rel kereta yang kini sunyi
Karena tiada penumpang kepanjang kecuali kereta pembawa batu bara yang beriringan setiap hari meringis. Rawa subur serupa diguningkan. Rawa subur 60 tahun kemudian telah migrasi ke kota. Tanah-tanah kosong bagiku bermain siang dan di bawah bulan tumbuh bangunan tanpa buah labu, kelapa, petai, jengkol yang dulu untukku sembunyi saat bermain petak umpet. Kena satu dan berikutnya terkapar dan di tubuhnya beberapa lubang peluru. Entah pemburunya begitu misteri yang mati penjahat di sini. Kenangan-kenangan itu datang 60 tahun kemudian ketika rambutku sudah berwarna, dinding rel kereta membelah dua kampung. Rawa subur, kebun jahe yang semakin pangling. Kau yang datang, aku kenangan. 5 Juni 2018. Ya. Kenapa puisi itu yang Abang pilih ketika kita meminta Abang membacakan puisi untuk penutup diskusi kita? Apa yang spesial dari puisi itu? Spesial adalah ini puisi lahir ketika saya berusia 60 tahun dan saya memiliki kenangan-kenangan pada Rawa Subur, di mana saya tempat kelahiran. Kemudian bagaimana dari Rawa Subur yang dibilang kebun jahe itu adalah area pekuburan kebun jahe. Tempat saya yang saya bilang tadi berjudi segala macam. Tapi saya bukan berjudinya, saya suka meramut lah kalau istilahnya sekarang ini. Nah itu kenangan-kenangan itu. Tiba-tiba saya ingin pulang, maka jadilah puisi ini, judul buku ini ketika aku pulang itu. Ya saya tadi bagi bagian aja, ada 2 bagian ya dengan panjang yang sama. Maka saya terang, kau yang datang Isbedi, aku kenangan. Jadi bukan Isbedinya, tapi kenangan yang datang, kira-kira begitu. Itu dialog antara apa? Abang dengan kenangan yang datang pada saat itu berarti. Ya. Dengan memori-memori masa lalu yang datang di usia 60 tahun itu. Iya. Wah, ini penggambarannya yang luar biasa nih. Abang John? Yap, Amel. Saya kira kita akhiri ini udah lebih beberapa menit ya. Saya terima kasih sekali nih pada Bang Bedi. Kita dapat pencerahan, pengalaman, cerita yang menarik dari seorang penyair hebat yang dikagumi oleh Abi Yasin ya. Yeah. Senang sekali rasanya. Sampai jumpa Bang Bedi, terima kasih banyak. Yeah. Semoga selalu sehat, selalu produktif, amin. Dan lahir lagi 8 buku lagi ya, 4 buku lagi. Amin. Ditunggu juga kabar peluncuran bukunya di rumah masa kecil di pinggir rel kereta itu. Saya menantikan sekali. Barangkali seru juga kalau ada yang mendokumentasikannya itu di YouTube nih. Saya menantikannya juga. Bang Isbedi, sang Paus Sastra Lampung, terima kasih banyak untuk berbaginya pada episode kali ini. Doa terbaik untuk Bang Isbedi, karyanya selalu dinanti, sehat selalu. Dan jangan pernah berhenti untuk bisa melahirkan karya bagi negeri. Luar biasa. Terima kasih juga untuk sahabat Satu Pena yang sudah bergabung dalam episode kali ini. Banyak hal yang bisa kita serap rasanya ya, inspirasi, cerita hidup, yang bisa barangkali menjadi inspirasi tersendiri bagi kita di kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sampai jumpa, salam sehat, dan sampai jumpa. Salam sastra, salam puisi, salam sastra. Salam Satu Pena. Salam Satu Pena.